Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan membahas lebih lanjut perkara mengenai salah satu pembatal puasa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya para ulama itu bersepakat bahwasanya pembatal puasa itu 3: makan, minum, dan kemudian hubungan suami istri. Nah, berkenaan dengan pembatal puasa yang ketiga, yaitu hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan bagi yang berpuasa. Nah, ini ada beberapa aturan tambahan, yaitu barang siapa yang melakukannya sehingga kemudian puasanya itu batal, ada kewajiban yang ditetapkan, yaitu membayar kafarat. Kafaratnya itu apa? Ini nanti akan dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagi antum yang memiliki kitab Bulughul Maram, baik itu terjemahan maupun kitab yang aslinya, itu akan dicantumkan nanti di dalam kitab Siyam hadis yang ke-24 insyaallah. Kalau penomorannya sama dengan kitab saya ini ya. Jadi mungkin saya sampaikan sekali lagi bahwasanya masing-masing penerbit buku, penerbit kitab, dia punya sistem penomoran yang berbeda-beda antara satu penerbit dengan penerbit yang lain. Karena saya sering mendapati di media sosial ini orang-orang berdebat, bohong tuh hadisnya nomornya bukan nomor sekian. Itu yang menjadikan hal tersebut itu adalah perbedaan sistem penomoran antara penerbit satu dengan penerbit yang lain. Jadi nggak sama antara penerbit satu dengan penerbit yang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu ketika menyusun Bulughul Maram ini belum menempatkan sistem penomoran untuk hadis-hadis beliau gitu. Nah, nanti masing-masing penerbit editor dari editor dari kitab yang ditunjuk oleh penerbit untuk melakukan proses editing, mereka nanti yang menempatkan nomor-nomor itu. Nah, antara editor satu dengan editor yang lain mungkin dia punya sistem yang berbeda. Nah, di kitab saya ini nomornya nomor 24 di dalam kitab Siyam. Jadi tapi nanti bagi antum yang punya kitab Bulughul Maram juga mungkin ada perbedaan. Entah perbedaannya itu nanti kalau di kitab saya 24, mungkin di kitab antum nggak jauh-jauh gitu loh. Hadis yang ke-25 atau ke-23 gitu. Nah, jadi demikian. Namun sebelumnya berkenaan dengan hubungan suami istri bagi orang yang berpuasa, itu sebelumnya, aturan sebelumnya itu ketika bulan Ramadan itu dilarang baik malam hari maupun di siang hari. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-187. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari kalian berpuasa, artinya siangnya kalian berpuasa, malam harinya itu halal bagi kalian untuk melakukan rafath. Rafath ini adalah jima', demikian yang ditegaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala itu hayy. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan bahasanya itu bahasa yang santun di dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak berterus terang langsung menyatakan jima atau menyatakan hubungan badan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kinayah namanya itu. Memberikan kinayah itu sindiran, isyarat, tapi dengan
kalimat-kalimat yang tidak langsung menjurus kepada aktivitas hubungan badan suami istri. Jadi makanya di dalam Al-Quran kita dapati al-mulamasah, saling menyentuh. Jadi menyentuh ini yang dimaksud adalah jima, hubungan badan suami istri. Kemudian mubasyarah juga nanti di dalam ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berkalam basyiruhunna, pergaulilah mereka. Jadi bergaul, mempergauli mereka. Ini maksudnya adalah hubungan badan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kosakata yang santun untuk mengungkapkan mengungkapkan aktivitas hubungan badan ini. Nah, malam hari itu dihalalkan bagi kalian, yaitu orang-orang mukmin. Ya kan, uhilla lakum, kum antum itu siapa? Itu sudah dijelaskan di ayat 183, karena seruan untuk berpuasa itu ada di 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika di 187 itu dikatakan kum antum, kalian, siapa kalian itu? Ya orang-orang beriman yang sudah diseru di ayat 183 itu. Telah dihalalkan bagi kalian untuk apa? Melakukan rafas, yaitu hubungan badan, ila nisaikum, terhadap istri-istri kalian. Di kapan? Malam hari bulan puasa. Nah, para ulama tafsir itu menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Takhtanun maknahu takhununa wa tadlimunaha bil mujama'ati ba'dal isya. Jadi dahulu karena memang hubungan badan itu dilarang baik siang maupun malam. Ketika sudah masuk bulan Ramadan itu dilarang sepenuhnya malam dan siang, sehingga sebagian sahabat setelah sholat isya itu ada yang kemudian bermaksud dengan istrinya melakukan hubungan badan, akhirnya melakukan hubungan badan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, alimallahu annakum, maka Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Allah tahu kalian itu nggak bisa nahan diri gitu loh, nggak bisa nahan diri sehingga kalian nanti melakukan jima dengan istri kalian itu setelah sholat isya. Nah, maka oleh karena itu gitu, turunlah kemudian syariat Allah ini, keringanan Allah ini, untuk kalau di malam harinya boleh kalian lakukan. Maka Allah tegaskan di ayat 187 itu, al-ana basyiruhunna, maka sekarang gitu kan, karena dulu nggak boleh gitu kan, maka sekarang fal-ana basyiruhunna, sekarang silahkan kalian mempergauli mereka. Pergauli mereka apa ya? Hubungan badan dengan mereka silahkan di malam hari itu sepenuhnya, sepanjang malam boleh. Wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kalian. Apa yang telah Allah takdirkan bagi kalian, ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Mereka menafsirkan masing-masing, tapi mayoritas atau kebanyakan dari para ahli tafsir menyatakan wabtaghu ma kataballahu lakum, itu carilah apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, yaitu apa? Kelahiran seorang anak. Artinya silahkan untuk mengupayakan kehamilan dari hubungan badan ini. Nah, ini perintah Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini juga menunjukkan tidak benarnya fenomena yang sekarang ini sedang marak gitu kan. Jadi sebagian influencer itu ada yang mencoba mempengaruhi netizen untuk melakukan child free gitu, bebas anak gitu. Jadi aku nikah nih mau bebas anak, nggak mau punya anak kayak gini. Nah, ini sebenarnya fenomena yang seperti ini gitu kan, yang kemudian diupayakan untuk untuk ditularkan kepada netizen yang lain. Ini sebenarnya berawal dari berasal dari suatu anggapan yang keliru. Kenapa kok saya katakan keliru? Anak itu di dalam Islam anugerah, tetapi mereka yang kemudian berusaha mempengaruhi ataupun yang sudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan child free, itu di dalam otaknya itu menganggap anak itu adalah beban.
Jadi menganggap anak itu adalah beban. Oleh karena itu kita mau kawin tapi nggak pengen punya beban. Akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak. Padahal anak itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat orang-orang soleh terdahulu, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta apa? Meminta anak. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam di awal-awal surah Maryam, antum lihat beliau doa kepada Allah dan prioritas doanya kepada Allah agar kemudian punya keturunan. Dan ini sirahnya orang-orang soleh terdahulu, para nabi terdahulu, sunnahnya para nabi terdahulu, meminta, memohon, bercita-cita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan anak. Nah, hanya saja nanti bagi yang pasangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mendengarkan doanya itu lebih banyak lagi, lebih sering lagi, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anak itu nanti di akhir-akhir, sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kan sejak menikahnya kan lama beliau tidak memiliki anak, sampai kemudian di usia tuanya tulang-tulangnya itu sudah lemah semua, rambut-rambutnya sudah menyala, kata Nabi Zakaria, wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya itu sudah menyala terang gitu, artinya sudah putih. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keturunan kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ayat ini sekaligus memberikan bantahan kepada mereka yang kemudian ngajak orang untuk child free itu karena pandangan mereka anak itu adalah beban. Kalau nanti ditelisik lebih jauh lagi, mungkin dia punya hubungan yang tidak harmonis dengan orang tuanya dulu, mungkin dia sendiri dianggap beban oleh orang tuanya gitu loh, sehingga kemudian punya catatan atau memori buruk dengan orang tuanya, sehingga kemudian nggak mau punya anak kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperbolehkan orang-orang mukmin itu untuk melakukan hubungan badan di malam hari bulan puasa, artinya maknanya siang harinya nggak boleh. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan malam hari, maka siang harinya itu hukumnya haram. Kemudian batasan kebolehan untuk melakukannya Allah tegaskan dalam ayat ini sama seperti batasan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nanti telah jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, kata Allah. Apa yang dimaksud benang putih dan benang hitam? Allah tegaskan minal fajr, yaitu terbitnya cahaya fajar. Telah jelas cahaya fajar itu terlihat bagi kalian, maka itu sudah tidak boleh lagi makan dan minum, dan tidak boleh lagi melakukan hubungan badan. Nah, bagi yang melakukan hubungan badan nanti, maka ada konsekuensinya atau ada hukumannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Ini yang namanya kafarat. Para ulama fikih itu menamakannya dengan penamaan kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat itu maknanya secara bahasa, huruf kaf, fa dengan ra ini artinya menutup, as-sitr. Jadi kafarat ini menutup kesalahan, menutup dosa dan menghilangkannya. Antum nanti lihat dulu kan sebelum dicat ini kan warnanya kusam lah. Nah, ketika dicat yang baru seperti ini warnanya jadi indah. Nah, ini kafarat ini. Jadi fungsinya kafarat seperti dicat yang baru begini gitu. Nah, jadi ada suatu hal yang dia rusak, ada suatu hal yang dia tidak baik gitu. Kemudian diberikan kafarat, itu ditutup sehingga kemudian menjadi lebih indah, dan yang jelek-jeleknya ini sudah hilang dan tidak nampak lagi. Itu kafaratnya demikian. Maka orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan itu pertama membatalkan puasanya, sehingga dia wajib untuk mengganti di hari yang lain, karena penetapan pembatal puasa tadi ada di ayat 187 surah Al-Baqarah tadi. Nah, kemudian penetapan kewajiban untuk bayar kafarat itu ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, akan tetapi
redaksi hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu adalah hadis redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku binasa, aku celaka. Halaka itu maknanya secara bahasa hancur. Jadi kalau ada bangunan itu runtuh, itu halaka gitu. Hancur, binasa. Jadi ungkapan halaka binasa, halaka yang artinya binasa ini diungkapkan kepada Nabi SAW. Ini mengandung makna bahwasanya beliau ini sudah melakukan satu perbuatan dosa, irtakaba dzanban. Dia melakukan satu perbuatan dosa, yaitu telah membatalkan puasanya dengan hubungan badan bersama dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, yang mana keduanya itu berpuasa. Yang mana keduanya itu berpuasa. Maka Nabi tanya, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Nah, Nabi kan sebelumnya belum mengetahui duduk perkaranya ketika orang ini datang tahu-tahu mengatakan, saya binasa, saya celaka. Apa yang membinasakan Anda? Apa yang mencelakakan Anda? Ditanya, dikonfirmasi oleh Nabi SAW. Sampai di sini kita dapati satu pelajaran bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk cross check, tabayun namanya. Ada satu berita datang kepada kita, periksa tabayun. Apa sebabnya? Apa yang menjadi, jangan sampai nanti memberikan statement atau penilaian kepada sesuatu yang kita dengar beritanya itu baru setengah-setengah, tapi ditanya kelanjutannya sampai duduk perkaranya itu jelas. Nah, ini Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita mencari duduk perkara yang jelas. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya Anda menganggap diri Anda ini telah binasa, menganggap diri Anda ini telah celaka ini? Maka dijelaskan, qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah berhubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan. Nah, sampai sini Nabi diam. Artinya apa? Oh ya benar, celaka memang ini gitu loh. Oh ya benar, ini satu kebinasaan. Nah, ketika ini sudah binasa, ada nggak solusinya? Di sini kemudian rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya ini. Nabi SAW mencarikan solusi. Bagi apa? Bagi perbuatan dosa yang sudah terlanjur dilakukan oleh laki-laki ini tadi ketika dia mendatangi Nabi SAW mengakui perbuatan dosanya ini di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW carikan solusi untuk orang ini. Maka apa solusinya? Nabi bertanya, qala fahal tajidu ma ta'tiqu raqabatan. Apakah kamu mendapati atau memiliki sesuatu yang engkau bisa jadikan untuk membebaskan seorang budak? Ya, jadi maksudnya di sini hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Entah dia punya harta untuk digunakan membeli budak dan budaknya kemudian langsung dibebaskan, atau dia sendiri sudah memiliki budak tinggal dibebaskan gitu aja. Dua-duanya ini masuk dalam keumuman hadis ini, karena hadis ini tadi menggunakan kalimat ma. Jadi Nabi mengatakan hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, apakah kamu mendapati ma, apa gitu kan, sesuatu ta'tiqu raqabatan yang kamu bisa gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Jadi entah dia punya budak untuk dimerdekakan atau dia punya dana untuk membeli budak sehingga budak kemudian bisa dimerdekakan.
Maka apa kata orang ini tadi? Qala la, saya tidak punya wahai Rasulullah, tidak mendapati hal tersebut. Kemudian Nabi SAW apakah sudah diam? Enggak ada solusi lagi? Masih ada solusi lagi. Nabi bertanya untuk yang kedua kalinya, qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kamu sanggup atau tidak? Apakah kamu sanggup atau tidak untuk melaksanakan apa? An tasuma syahraini mutatabi'aini. Kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, sanggup atau tidak? Qala la, enggak, saya enggak sanggup wahai Rasulullah. Maka kalau begitu solusi yang ketiga, yang terakhir. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Ini kita perhatikan lagi redaksinya. Apakah kamu mendapati, fahal tajidu, apakah kamu mendapati ma tut'imu, sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk tut'imu, memberi makan, sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk memberi makan sittina miskina, 60 orang miskin. Artinya di sini yang diminta adalah sesuatu tersebut, bukan jumlah orang miskinnya gitu. Kamu mendapati sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk memberi makan 60 orang miskin, entah itu makanannya, atau kemudian Anda punya dana untuk membeli makan sehingga 60 orang miskin itu terpenuhi kebutuhan makanannya. Jadi itu yang diminta, bukan jumlahnya harus 60, enggak. Maka orang tadi mengatakan qala la, enggak juga wahai Rasulullah, saya enggak juga. Tsumma jalas, kemudian orang tersebut duduk menunggu keputusan dari Nabi SAW, dan Nabi SAW juga enggak mendapati solusi, karena kafaratnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kafarat yamin. Jadi yang ditanyakan oleh Nabi 3 ini itu kafarat yamin. Kafarat yamin itu kafarat sumpah bagi orang yang dia bersumpah, bagi orang yang sudah bersumpah gitu kan, kemudian tersalah ingin menebusnya, kafaratnya ini gitu. Nah kemudian ketika tiga-tiganya tidak bisa untuk dilakukan, orang tersebut duduk dan Nabi SAW tidak mendapatkan solusi. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi SAW itu diberi hadiah berupa apa? Bi'araqin, dengan 1 araq. 1 araq itu ya, kalau araq itu kalau kita lihat dalam budaya kita itu semacam keranjang. Tetapi 1 keranjang ini dia ada volume tertentu, yang mana para ulama fikih ini ketika mengkonversikan 1 araq itu setara dengan 15 sok. 1 sok itu adalah ukuran kita menunaikan zakat fitri kita itu, satu sok. Nah kemudian 1 sok, kalau itu adalah ukuran kita menunaikan zakat fitri, kalau dikonversikan ke dalam kilo, itu kan 2,5 kilogram, itu sama dengan 1 sok, gitulah. Maka 2,5 kilo ini dikali 15, itulah 1 araq. Nah 1 sok ini ketika dikonversikan ke dalam mud itu adalah ukuran porsi yang mengenyangkan, itu 1 mud. Oleh karena itu kemarin pada saat kita membahas tentang fidyah, fidyah itu minimal adalah 1 mud ta'amu miskin, memberi makan 1 orang miskin untuk memenuhi kebutuhan makan orang miskin yang mengenyangkan, itu 1 mud. Nah 1 sok itu sama dengan 4 mud. Jadi kalau 1 sok itu sama dengan 4 mud, sementara 1 araq itu 15 sok, maka 4 mud ini coba dikalikan 15, itu hasilnya 60.
60 porsi. Jadi satu arok, satu keranjang kurma yang dihadiahkan kepada Nabi SAW itu cukup untuk 60 porsi makan. 60 porsi makan ini ya porsi makan yang diberikan kepada orang miskin. Nah, maka setelah Nabi SAW mendapatkan satu arok ini, Nabi memberikan kepada orang ini tadi, tasaddaq bihadza. Nah, kamu sedekahkan dengan ini. Karena tadi sebelumnya beliau nggak punya, gitu kan. Ketika Nabi dapat, gitu kan. Dan Nabi kemudian memberikan kepada orang ini tadi agar orang ini tadi bersedekah untuk memberikan makan kepada orang miskin sehingga kafaratnya itu bisa dibayarkan. Nah, sampai di sini kita mengambil kesimpulan tentang permasalahan ketika seorang yang dia tidak sanggup untuk untuk melaksanakan kafarat, apakah dia terlepas dari kewajiban membayar kafarat atau tidak. Nah, maka didasarkan pada hadis ini, pada saat dia tidak memiliki maka dia terlepas, tetapi masih dalam tanggungan gitu loh. Artinya dia masih berhutang kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia nanti sudah memiliki, baru kemudian dia membayarkan kafarat tersebut. Nah, ini pendapat yang kemudian saya pilih. Nah, sebagian dari para ulama ada juga yang berpendapat kalau tiga-tiganya dia nggak bisa, ya udah lepas aja gitu loh. Kalau tiga-tiganya nggak bisa, ya sudah dia terlepas dari kafarat. Nggak seperti itu gitu kan. Dia tidak seperti itu, tetapi dia terlepas pada saat dia nggak memiliki, akan tetapi dia masih memiliki tanggungan. Di suatu saat dia nanti memiliki, maka harus dibayarkan kafarat tersebut. Nah, dalilnya apa? Hadis ini. Tadi kan pada saat dia nggak punya apa-apa gitu kan, budak nggak punya, untuk menebus budak juga nggak punya, terus kemudian disuruh puasa 2 bulan nggak sanggup juga gitu kan, 2 bulan berturut-turut nggak sanggup, kemudian untuk memberi makan 60 orang miskin dia juga nggak punya gitu kan. Terus mau diapakan? Pada saat itu Nabi SAW nggak memberi keputusan, artinya pada saat itu gitu kan, dia terlepas dari kewajiban membayar kafarat untuk sementara, ya, untuk sementara, tapi dia masih punya tanggungan. Dari mana kita mengetahui tanggungan tersebut masih tetap diwajibkan pada orang ini? Ketika orang ini dapat satu arok dari Nabi SAW, Nabi memerintahkan untuk tunaikan kafaratnya gitu loh. Sehingga pada saat dia mendapatkan keluasan untuk membayar keluasan untuk membayar kafarat, dia bayar kemudian kafarat tersebut. Afwan, tadi saya salah, ini tadi saya bilang kafarat yamin ya, dikoreksi ya, kafarat yamin itu puasa 3 hari, tapi yang ada di sini ini namanya kafarat zihar. Nanti antum cari di dalam Al-Quran itu kafaratnya ini kafarat zihar, yang kemudian Nabi SAW itu samakan untuk apa? Yang Nabi SAW samakan untuk orang yang melakukan hubungan badan di siang hari. Ini diambil dari Al-Quran untuk kafarat zihar. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Tasaddaq bihadza, sedekahkan dengan ini gitu kan, kata Nabi. Nah, orang tadi saking polosnya nanya kepada Nabi SAW, faqala a'ala afqara minna, wahai Rasulullah, apakah harus diberikan kepada yang lebih fakir daripada kami, daripada keluarga saya, harus lebih miskin kasih penerima ini gitu. Qala fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada di antara dua labah ini keluarga yang lebih membutuhkan satu keranjang kurma ini melebihi keluarga kami gitu. Dua labah itu adalah batasan kota Madinah, yaitu bukit berbatu yang namanya itu Ir dan Thaur. Labatu Ir wa labatu Thaur. Jadi dia menjadi batas kota Madinah. Antara dua gunung ini artinya apa? Seantero Madinah ini, seluruh Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami. Maka dengan kepolosan ini Nabi SAW tertawa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai gigi taringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat. Artinya tertawanya Nabi itu mulutnya terbuka.
tetapi tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak tertawa terbahak-bahak, tertawa sekedarnya saja meskipun mulut itu sudah terbuka. Ini menunjukkan kebolehan tertawa dengan tidak berlebih-lebihan, tidak sampai terbahak-bahak. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idhab, kalau begitu silahkan kamu pergi, fa'at'imhu ahlak, kamu berikan makan kepada keluargamu. Rawahus sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Imam yang 7 itu adalah Imam Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, ditambah satu lagi yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi 7. Ada 7 imam. Wal lafdhu li Muslim, dan lafadz hadisnya adalah lafadz hadis Imam Muslim. Ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa permasalahan yang berkenaan dengan kafarat ini. Yang pertama adalah siapa yang wajib membayar kafarat ini, suami ke istri? Kalau lihat hadis ini tadi, kewajibannya siapa? Suami. Istri lepas. Ini tanggung jawab suami. Jadi membayarkan kafarat itu wajib bagi suami. Kalau nanti nggak dibayarkan, yang dosa suami, istri terlepas. Permasalahannya kemudian, istri batal nggak puasanya? Batal juga gitu kan, batal. Tapi kalau dipaksa bagaimana? Nah, ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i menempatkan ada dua keadaan kalau dipaksa. Keadaan yang pertama, kalau memaksanya itu sampai diikat itu istrinya, sampai nggak bisa gerak apa-apa, itu istri nggak batal, gitu loh. Tapi ketika dipaksanya itu nggak sampai diikat, tapi diancam, takut sama suaminya gitu kan, berarti dia lebih takut kepada suami daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kayak gini batal dia. Yang seperti itu batal. Jadi sampai madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu menempatkan dipaksanya itu kalau sampai nggak bisa gerak sama sekali gitu, sampai diikat kayak gitu. Nah, itu baru kemudian dia tidak batal dan suaminya kemudian berdosa seperti itu. Jadi yang wajib untuk membayarkan ini terletak pada suami. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, kafarat ini untuk hari atau untuk perbuatan. Nah, di situlah. Untuk hari atau untuk perbuatan. Nah, ini yang dipegang oleh jumhur 4 madhab. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian al-Imam Malik, Imam Ahmad, dan al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, ini untuk harinya. Jadi misalnya ketika seorang suami itu melakukan pelanggaran, dia jima atau hubungan badan dengan istrinya, maka kan puasanya batal. Pagi hari itu kan sudah batal, siang mau lagi ngulang ya gitu kan. Kafaratnya berapa kali kalau begitu? Ini jumhur ulama tetap sekali, karena puasanya udah batal gitu loh. Karena apa? Puasanya sudah batal. Jadi seperti itu. Sama halnya ketika seorang itu membatalkan puasanya dengan makan dan minum, itu kan karena puasanya sudah batal, maka siang hari ketika dia makan, dia makan gitu kan. Tetapi dia punya kewajiban untuk menggantinya nanti di hari yang lain. Jadi kafarat ini patokannya adalah untuk sebagai hukuman dari hari yang dia itu batal karena hubungan badan itu. Nah, kalau kemudian dia batal di hari yang pertama karena hubungan badan, belum mampu dibayarkan di hari itu kafaratnya, besok hari yang kedua ngulangin lagi gitu kan. Jadi 2 hari batal gara-gara apa? Gara-gara hubungan badan suami istri. Ini bayarnya berapa kali? 3 madhab, yaitu al-Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bayarnya 2 kali. Karena hari yang batal itu apa? Hari yang batal itu 2. Tapi madhab al-Imam Abu Hanifah sedikit memberikan rukhsah, karena yang hari pertama belum dibayar, jadi bayarnya cukup sekali saja untuk hari pertama dan hari yang kedua. Allahu ta'ala a'lam, saya belum tahu hujahnya al-Imam Abu Hanifah itu apa gitu kan.
Tetapi yang dilihat dari zahir dari hadis ini gitu kan, kafarat itu untuk hari yang dia batal. Untuk hari yang dia batal. Kalau dia nanti melakukan hubungan itu di hari yang lain gitu kan, maka perhitungannya itu didasarkan pada harinya, bukan dihitung berdasarkan perbuatannya itu tadi. Jadi perbuatannya ini sama seperti makan dan minum. Kalau nanti dibatalkan di awal, misalnya pagi itu batal karena makan dan minum, ketika nanti dia siang harinya makan dan minum, hal tersebut itu sudah boleh gitu kan, karena puasanya batal. Hanya saja kalau dia membatalkannya dengan sengaja, itu dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang batal karena jima ini, karena hubungan badan ini, ada kafarat untuk menutupnya, yaitu melakukan satu dari 3 hal ini. Nah, satu dari 3 hal ini gitu kan, itu dilakukan boleh milih atau harus berurutan. Nah, kalau dilihat dari zahir hadis ini tadi, Nabi SAW dari awal tidak memberikan pilihan mana yang kamu sanggup, satu dari 3 ini, enggak ini. Tapi Nabi satu dulu ditawarkan, plek gitu kan. Sanggup nggak yang ini? Nah, ketika ini nggak sanggup, baru kemudian yang kedua. Yang kedua nggak sanggup, baru kemudian yang ketiga. Ketika dia tidak sanggup, baru kemudian yang ketiga. Nah, jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan tertib. Jadi sesuai dengan tertib sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis ini. Demikian pula kafaratuz zihar yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu juga berdasarkan tertib. Berdasarkan tertib untuk kafarat zihar. Penertibannya sama seperti ini. Memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, yang terakhir memberikan makan 60 orang miskin. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, apakah harus 60 orang miskin atau 60 porsi makan meskipun orang miskinnya itu satu saja? Jadi sudah kita tegaskan tadi, yang diminta di sini adalah 60 porsi meskipun itu untuk satu orang miskin saja. Jadi yang diminta adalah 60 porsi. Dari mana kita dapat kesimpulan ini? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ma tut'imu sittina miskinan, sesuatu yang dapat Anda jadikan untuk memberi 60 orang miskin. Jadi sesuatunya, bukan 60-nya. Ini satu, kita dapat kesimpulan dari hadis ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita dapat dari mana? Kan tadi Nabi memberikan satu keranjang ini, sudah kamu kasih sama keluargamu saja. Kira-kira kalau dihitung-hitung, keluarganya ini sampai 60 enggak? Enggak nyampe. Kalaupun kemudian dihitung paling maksimal ya, keluarga gitu. Coba antum perkirakan saja, misal dia miskin tapi istrinya 4 gitu. Berarti kaya. Kalau tidak sanggup yang seperti ini perkiraan saja, hitung-hitungan saja. Katakan dia miskin, istrinya 4 gitu kan. Kemampuan wanita itu untuk melahirkan kira-kira kuatnya sampai berapa sih gitu kan, untuk satu orang wanita? Sampai enggak itu dengan 4 orang istri itu kira-kira anaknya sampai 60 gitu loh. Sehingga kemudian ini jadi sampai 60 jumlahnya itu. Kecil kemungkinan. Ketika kecil kemungkinan tersebut, maka kita ketahui dari hadis ini yang diminta oleh syariat itu 60 porsinya, bukan 60 orangnya. Sehingga kalau nanti di suatu desa Allah takdirkan misalnya ada orang yang kemudian melanggar seperti ini, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berupaya untuk membayar kafaratnya, yang dia sanggup itu membayar 60 orang miskin, sementara di kampungnya hanya ada satu orang miskin saja, hidup sebatang kara misalnya, sudah tua, tidak punya keluarga yang mengasuh dia gitu, usianya sudah tua, dia bergantung hidupnya dari uluran tangan tetangga-tetangganya. Maka ini yang kemudian diberi 60 porsi tadi yang misalnya kebutuhan makan untuk 60 hari orang ini dipenuhi gitu, maka tercapai sudah kafarat kafarat orang yang melakukan pelanggaran ini tadi. Nah, kemudian
Mungkin ini permasalahan sebelum yang akhir ya, kalau masih ada waktu mungkin ada beberapa faidah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu batasan waktu membayarnya ini sampai kapan gitu kan. Jadi tidak ada batasan waktu sampai kapan, artinya saat dia mampu di situ kemudian dia bayar. Saat dia mampu di situ dia bayar. Kalau kemudian pada saat dia melakukan pelanggaran ini, yaitu hubungan badan dengan istri di di siang hari bulan Ramadan, sehingga kemudian puasanya rusak, puasanya batal, dia belum mampu untuk membayar di bulan Ramadan itu, di tahun itu dia belum mampu untuk membayar. Masuk bulan Syawal masih miskin juga belum mampu kan. Tahu-tahu nanti di bulan Zulqa'dah dia jadi orang kaya gitu misalnya kan. Entah dapat warisan atau apa gitu kan. Dia jadi orang kaya, mampu. Nah, pada saat itu kemudian dia bayar kan. Karena ini adalah hutang. Tadi kita sampaikan mereka yang belum mampu pada saat melakukan pelanggaran itu dia belum mampu untuk membayarkan kafaratnya, dia masih terhutang, artinya masih memiliki tanggungan untuk membayar. Kapan dia bayar? Yaitu pada saat dia mampu. Permasalahan yang lain, kalau misalnya suami istri sedang safar, terus kemudian nggak puasa dia karena mengambil rukhsah untuk tidak puasa di saat safar, sampai di kota tujuan, di hotel gitu. Kalau dia melakukan hubungan badan, bayar kafarat atau tidak? Nggak bayar. Kenapa kok nggak bayar? Dia nggak puasa. Tadi hubungan keterkaitan hukumnya hubungan badan ini adalah bagi yang puasa, bukan keterkaitannya dengan waktu siang hari bulan Ramadan, tapi dengan puasanya. Kalau memang dua-duanya itu tidak berpuasa karena mengambil rukhsah, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar kafarat. Tetapi pandangan saya pribadi gitu kan, pandangan saya pribadi yang demikian ini hendaknya dihindari. Artinya saya tidak menyukai gitu saja. Tapi kalau nanti antum tanya dalilnya apa, ya saya tidak punya dalil gitu kan. Saya tidak punya dalil kenapa antum nggak suka kayak gini. Karena yang ada di dalam benak saya ini kecenderungan untuk menghormati bulan puasa, itu saja gitu kan, yang ada di dalam benak saya. Meskipun secara hukum gitu kan, secara hukum ketika kedua suami istri itu tidak berpuasa karena mengambil rukhsah safar itu tadi, kalau kemudian dia berhubungan badan, dia tidak wajib untuk bayar kafarat. Ini jawaban secara hukum gitu kan, jawaban secara hukum. Karena saya nggak mendapati dalil gitu kan, tadi keterkaitan hukumnya dia dengan puasa, maka boleh gitu kan. Dan hal tersebut tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Tetapi pribadi saya sendiri memandang saya tidak menyenangi hal tersebut. Karena apa? Allah untuk menghormati bulan puasa itu saja. Tetapi ini dari pribadi saya, bukan didasarkan pada saya memiliki dalil atau apa. Nanti bagi antum yang mendapati asatidzah yang lain, mungkin dia memiliki dalil untuk melarang atau tidak boleh seperti itu. Jadi silahkan nanti untuk berpegang dengan dalil tersebut. Nah, dalil satu-satunya dalil yang saat ini saya lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam uhilla lakum lailatas shiyam. Jadi dihalalkan bagi kalian malam hari kalian siangnya puasa. Allah tidak menegaskan di dalam ayat ini uhilla lakum lailata ramadan. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran di malam hari bulan Ramadan, maka mafhum mukhalafahnya siang harinya itu nggak boleh, baik puasa maupun nggak puasa. Sehingga keterkaitan hukumnya itu adalah dengan waktu. Tetapi ketika Allah tegaskan lailatas shiyam, maka keterkaitan hukumnya itu dengan puasanya. Jadi siang hari itu puasa atau tidak? Kalau dia itu puasa,
maka wajib ini anunya bayar kafaratnya. Tetapi ketika siang hari dia tidak puasa karena tadi mengambil rukhsah, dia sedang safar, maka secara hukum dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Allahu taala a'lam. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.